Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikel. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek di playlist. Di video gua yang sebelumnya, Mas Pur yang kupingnya dibikin hilang langsung marah sejadi-jadinya. Dan hasilnya Jack Hanma pun digaplok sampai rahangnya bener-bener hancur. Dan ngeliat si Jack yang ngondoy di pojokan, saat itu juga Mas Pur langsung merayakan kemenangan. Dan ngeliat Pikel yang ngerayain kemenangan, semua langsung panik ketakutan karena mereka tahu banget abis ini si Jack bakal dimamam. Terlebih lagi, si Retsu langsung nambahin, abis Pikel menang, semua lawannya pasti dimamam. Dan Tokugawa pun semakin ketakutan karena dia beranggapan setelah Retsu dan Katsumi, giliran Jack yang bakal dimamam. Dan ngeliat abangnya mau dimamam, Baki pun gak tinggal diam dan berusaha untuk mencegahnya. Tapi anehnya, Pikel malah bengong baik di depan makanannya. Rupanya saat itu Pikel ngeliat Jack seolah-olah adalah tawon dengan ukuran gaban. Alkisah, waktu Mas Pur masih seumuran Dilan, dia digangguin tawon yang suwe banget. Dan udah aja, tuh tawon langsung ditepak, kemudian dimamam. Tapi lagi enak-enak dikunyah, tahu-tahu lidahnya dientup. Dan saat itu juga dia langsung kelojotan. Dan sinyal bahaya itulah yang dia lihat ada pada Jack Hanma saat ini. Sebab sesuatu yang udah dibunuh gak pasti akan selalu mati. Ya, kayak perasaan gua sama dia. Dan tentu aja Baki dan Tokugawa pun langsung dibuat kebingungan. Sementara itu, meski dalam keadaan gak sadar, tampak jari tengah Jack lagi dalam keadaan pucak. Dan bener aja, meskipun dalam keadaan gak sadar, Jack langsung menyerang Tokugawa yang mendekat. Tapi untungnya si Tokugawa diselamatin oleh badannya yang kontet. Dan Baki pun langsung beranggapan kalau serangan itu emang udah disiapin Jack buat Pikel. Dan kalau serangannya berhasil, otak Pikel udah pasti kena colok. Tapi sayangnya Mas Pur adalah anak soleh yang masih dilindungi oleh Tuhan. Dan kemudian setelahnya Jack pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan setelah menangani Jack, Dokter Kureha pun langsung menemui Tokugawa dan juga Dokter Pen. Kureha mengatakan meskipun cedera lehernya parah, tapi sarafnya nggak terganggu. Atau dengan kata lain, Jack Hanma masih beruntung. Dan kemudian Tokugawa pun menceritakan keanehan yang terjadi. Tapi Dokter Kureha langsung menjawab fenomena itu secara logis. Dia mengatakan meskipun seseorang udah mati, tapi tubuhnya masih bisa bergerak. Dikisahkan kembali sebuah cerita jadul. Ada sekelompok tawanan perang yang mau dibacok mati. Tapi saat itu ketuanya bilang kalau gua dipenggal dan masih bisa berlari, bocah-bocah gua tolong dilepasin sebanyak jumlah orang yang gua lewatin. Ya meskipun awalnya cuma jadi bahan ketawaan, tapi akhirnya dia pun bisa membuktikan. Dan hal itulah yang terjadi pada Jack Hanma saat ini. Otaknya mengirim pesan kepada sel agar dia bergerak sendiri. Tapi lagi seru-serunya ngegibah, tahu-tahu ada suster mondok datang. Dan tuh suster langsung bilang kalau Jack Hanma udah kagak ada di kamarnya, alias menghilang. Dan mengetahui hal ini, kedua aki-aki itu langsung dibuat kaget. Tapi sebaliknya, Dokter Kureha kelihatan cool abis, seolah-olah dia emang tahu kalau hal ini bakal terjadi. Dan kini cerita berganti ke Pikel. Dan rupanya Jack Hanma yang kabur dari rumah sakit datang lagi ke Underground Arena. Dan tentu aja hal ini ngebuat Pikel terkaget-kaget. Tapi nggak pakai banyak cincong. Tahu-tahu muka Pikel langsung ditendang. Dan nggak kurang dari 5 kali muka Pikel terus-terusan dia beri. Tapi anehnya Pikel nggak ngelawan sama sekali. Dan malahan dia lari. Sebenarnya
Buat Pickle yang udah biasa ribut sama Dino, kekuatan Jack Hanma sama sekali kagak ada rasanya. Tapi cumanan, karena Jack dikira orang mati yang hidup lagi, makanya dia langsung lari ketakutan. Sebab bagi Pickle, apa yang udah mati gak mungkin hidup lagi. Karena begitulah aturan alam. Dan saking takutnya, Pickle sampai lari keluar dari Underground Arena. Ya ibarat orang yang lihat pocong di kuburan. Kayak gitulah ketakutan Pickle saat itu. Tapi Mas Pur ora umum. Sebab setelah beberapa menit kemudian, nyalinya pun kembali bangkit. Dan Pickle yang dikejar dari tadi, tahu-tahu langsung berhenti. Dan gak pakai lama, saat itu juga muka Jack langsung dia beri. Dan hasilnya Jack pun langsung pingsan seketika. Kemudian kejadian itu pun diceritakan sama saksi. Nama Sakiyama, umur 25 tapi muka udah tua. Dia bilang sama Kang Ewok, hanya dengan satu pukulan tangan kiri. Satu pukulan yang bener-bener pecah abis. Karena sekali tabok, tuh orang sampai muter 7 kali. Pokoknya ger banget dah. Dan saking serunya, bukannya nelponin ambulan, orang-orang malahan pada diem baik. Dan bagi Jack Hanma, ini kedua kalinya dia kalah 2 kali di hari yang sama. Dan untuk kedua kalinya Jack tersadar di rumah sakit. Tokugawa pun langsung bilang kalau ini udah berakhir. Begitu juga dengan Dr. Pen. Dia mengatakan kalau Jack udah 2 kali melakukan kesalahan. Yang pertama, menyerang aset berharga. Dan kedua, ngelanjutin ribut saat cedera. Tapi Jack yang kaleng-kaleng malahan bodoh amat dan langsung pergi lagi. Tapi baru aja mau pergi, tahu-tahu ada Baki. Dan Baki pun langsung coba nasehatin abangnya. Tapi hasilnya dia juga dicuekin. Dan sambil teriak, Baki kembali ngejelasin. Baki bilang kalau ini udah berakhir. Dan Baki pun kembali nambahin, abis 2 kali dibikin remuk, lo langsung dibopong, dibawa ke atas gedung. Dan untung aja lo masih selamat, meskipun nama lo Jack. Sebab bagi Pickle, Jack nggak dianggap sebagai lawan, tapi nggak lebih, hanya sekedar makanan. Dan Jack yang udah kelewat kesel langsung teriak kagak karuan buat nutupin malu dan juga sakit hati. Dan bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah Baki akan balas dendam untuk abangnya? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.